Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat, etika, dan moral. Seruan kepada rakyat Indonesia. Indonesia, kita kini berada di tepi jurang tuna etika. Sebabnya adalah karena jalan politik telah secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku dengan tidak lagi mengindahkan etika dan bahkan cenderung melanggar etika dan moral. Kekuasaan negara yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mencapai tata hidup bersama yang adil dan makmur, yang berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi, dalam nyatanya justru sebaliknya. Kekuasaan negara seakan-akan diubah menjadi peralatan privat yang melawan kepentingan publik. Publik menyaksikan dengan sangat jelas bagaimana kekuasaan telah menggunakan peralatan publik untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara baik, jujur, dan adil, dalam praktek justru berpotensi menjadi sarana mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan. Kita semua melihat bahwa keadaan ini merupakan situasi yang buruk dan akan menjadi catatan sejarah yang buruk bagi generasi mendatang. Oleh sebab itulah, kita semua berharap agar segala kerusakan moral dihentikan dengan tobat, etika, dan moral. Tobat artinya mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran etika dan moral, sanggup melakukan perbaikan, serta berkomitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Kita mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan tobat etika dan moral untuk memperbaiki akhlak bangsa. Dengan langkah bersama, kita harapkan keadaan itu akan mendorong seluruh pihak, baik warga maupun para penyelenggara negara, termasuk pimpinan nasional, untuk melakukan pertobatan. Adapun langkah utama yang kita harapkan adalah pertama, menyerukan kepada semua pihak, para pimpinan dan khususnya pimpinan nasional, untuk mempelopori suatu tobat etika dan moral. Segala yang melanggar etika dan moral, terutama penyelenggaraan kekuasaan negara yang patut diduga telah dipakai untuk kepentingan sempit atau bahkan menjurus kepada upaya melanggengkan kekuasaan, hendaknya segera dihentikan
dan mendapatkan koreksi yang fundamental. Kedua, menyerukan kepada para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab bagi bekerjanya check and balances agar benar-benar menjalankan tugas utamanya, agar demokrasi berjalan dengan baik dan tidak dibiarkan mengalami kemunduran atau bahkan dibiarkan dihancurkan fondasinya. Kembalilah kepada nilai-nilai luhur bangsa dan jangan biarkan institusi demokrasi dikuasai oleh nafsu angkara yang mengkhianati Pancasila dan UUD 45. Ketiga, menyerukan kepada kaum terpelajar atau kaum intelektual yang punya tugas mulia, baik tugas intelektual maupun moral, untuk bersama-sama menjaga etika dan moral sehingga dapat menjadi bagian dari kompas moral bagi pergerakan bangsa. Dalam konteks ini, kita semua berharap agar kaum terpelajar dapat berdiri di barisan terdepan. Oleh karena independensinya, sehingga segala potensi kerusakan etika dan moral dapat dicegah sebelum berkembang terlalu jauh. Keteladanan kaum intelektual untuk melakukan tobat etika dan moral akan memungkinkan sejarah bergerak maju. Keempat, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjadi saksi atas seluruh proses politik yang berlangsung dan tidak tinggal diam atas segala kerusakan yang terjadi. Kita percaya rakyat yang telah tercerahkan akan menjadi bagian utama dari langkah bangsa menghentikan segala langkah politik yang merusak sendi-sendi etika dan moral bangsa. Dengan kekuatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, maka tobat etika dan moral merupakan jalan utama bangsa untuk melakukan perbaikan yang mendasar dan menyeluruh ke semua lini kehidupan. Yogyakarta, 3 Februari 2024, Forum 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.